Hai, selamat datang kembali sama aku Ocha di episode 14. Dan kali ini topiknya lumayan cukup menarik sesuai thumbnail. No friends, no problem. Tapi sebelum ke pembahasan seperti biasa, jangan lupa untuk share dan jangan lupa buat di subscribe buat dapetin tips-tips pengembangan diri lainnya dari aku yang mungkin bakalan bermanfaat banget buat kalian. Masalah seperti ini tuh masalah yang udah biasa banget dan kalian juga pasti pernah ngerasain atau lagi ngerasain. Kita semua sama, aku pun pernah di posisi itu, di posisi gak punya temen, di posisi yang dimana aku jadi second queens mereka. Ketika dia ada temen yang satu, dia jadi gak mau bareng sama aku. Dan ketika si temennya ini gak ada, dia nyari-nyariin aku gitu. Ada yang pernah gak di posisi kayak gitu? Atau kalian itu bahkan lagi ngalamin sekarang? Atau kamu mungkin pernah ngerasa sendirian? Atau enggak, mungkin kamu itu punya temen tapi ngerasa gak cukup gitu. Pertama-tama aku mau bilang itu gak apa-apa banget, it's okay. Kita gak selalu harus punya banyak teman buat bahagia. Jadi kalau mungkin kamu mikir kalau nggak punya teman banyak itu tuh kita nggak bakal bahagia. Gimana kalau kita nggak punya teman? Santai aja. Punya waktu buat sendirian itu penting loh. Kita bisa jauh lebih fokus sama diri sendiri, ngertiin apa yang kita suka, dan kita bisa explore lebih dalam tentang apa yang bikin diri kita itu bahagia. Misalnya kamu jadi punya banyak waktu buat dengerin musik favorit kamu tanpa gangguan, nonton drakor, nonton movie, atau bahkan shopping, kamu me time. Jadi jangan takut buat menikmati waktu sendirian teman-teman, karena sendirian tanpa adanya teman itu nggak seburuk itu. Tapi ya udahlah ya, kita harus jujur juga. Kadang rasanya tuh emang beda aja kalau ada teman yang bisa diajak ngobrol atau sharing masalah. Tapi perlu diingat teman-teman, gak semua teman itu sehat buat kita. Jadi lebih baik punya beberapa teman aja yang kayak punya satu atau dua, tapi dia itu benar-benar peduli sama kita, care, daripada punya banyak teman tapi munafik dan gak begitu peduli sama kita. Tapi yang paling penting dari semua ini adalah gimana kita jadi teman yang baik buat diri kita sendiri dulu. Gak apa-apa, no friend, gak punya banyak teman. Itu bukan akhir dari segalanya, teman-teman. Kita tuh bisa tetap bersinar tanpa bergantung sama orang lain. Nah, konflik yang pertama yaitu kenapa bisa gitu? Kenapa kita gak bisa punya teman? Kita tuh harus pahami dulu kenapa kita bisa sampai nggak punya temen. Bisa jadi karena kita tuh baru aja pindah ke lingkungan baru, ke tempat baru, yang mungkin kita tuh harus adaptasi terlebih dahulu. Atau mungkin ada konflik sama teman-teman lama. Apapun alasannya, yang penting di sini jangan sampai kita itu merasa rendah diri atau merasa terpuruk yang kayak dalam banget gitu. Kedua, mencari kesenangan dalam diri kita sendiri. Lagi sendirian itu bukan berarti kita harus ngerasa feeling lonely, ngerasa kesepian. No, gunakan waktu luang kita sendiri tuh untuk mengeksplorasi minat atau hobi kalian. Misalkan dengan coba deh kalian itu bikin masak resep baru, nyobain make up look baru, atau mungkin ngangin waktu untuk shopping, me time, baca novel, nontonin drakor favorit kalian, atau apapun deh yang bikin diri kalian itu bahagia. Ketiga, membangun koneksi dengan diri kita sendiri. Itu salah satu langkah penting dalam self development, yaitu membangun koneksi yang kuat sama diri kita sendiri. Luangin waktu buat merenung, terus mengevaluasi diri kita, serta menetapkan tujuan-tujuan yang ingin kita capai, goals yang ingin kita wujudkan. Yang keempat adalah dengan menjaga kesehatan mental. Ketika kita nggak punya teman, kadang kita bisa ngerasa sedih atau kesepian. It's okay to feel this way. Yang penting jangan biarkan perasaan itu mengendalikan kita. Jaga kesehatan mental kita tuh dengan cara olahraga, meditasi, penuhi hidup kamu dengan afirmasi-afirmasi positif, atau ngobrol sama orang-orang yang kita percaya, misalkan sama keluarga, sama saudara terdekat. Kelima adalah dengan kita membangun lingkaran sosial yang baru.
Meskipun kita nggak punya teman sekarang, bukan berarti kita tuh nggak bisa cari teman baru. Cobalah buat gabung sama komunitas atau klub yang punya minat bakat sama dengan kita misalkan. Nah, nanti di sana kita tuh bisa ketemu sama orang-orang baru yang mungkin itu bakalan menjadi teman kalian, sahabat kalian, bahkan bisa jadi saudara kalian. Terakhir, terima diri sendiri dengan penuh rasa cinta. Yang paling penting dari semua poin-poin yang aku sebutin tadi, yaitu tetaplah mencintai dan menerima diri kita sendiri apa adanya. Kita tuh punya keunikan dan kelebihan masing-masing yang membuat kita itu istimewa. Jadi jangan pernah ngerasa rendah hanya karena kita gak punya temen sebanyak orang lain. Jadi gak punya temen itu bukan berarti akhir dari segalanya. Kita masih punya banyak kesempatan untuk berkembang dan terus berkembang meraih impian kita sendiri. And remember, you are amazing just the way you are. Kak, terus gimana ya kalau misalkan aku tuh dijauhin gitu sama teman-teman aku harus kayak gimana? Nah, pertama-tama kita tuh harus bersihin dulu pikiran dari drama yang gak perlu. Kalau ada temen yang jauhin kita, ngapain kita harus ambil pusing? Jadi let it go. Fokus aja, kamu tuh hanya perlu fokus ke hal yang positif dan bikin hidup kita lebih happy. Gak usah mikirin kenapa kita dijauhin, selagi kamu gak salah. Biarin aja dia yang rugi. Kadang-kadang temen tuh bisa jauhin kita karena beda pandangan atau beda kepribadian. Tapi yang penting adalah kita tuh tetap jadi diri sendiri dan gak perlu mengubah diri kita sendiri demi diterima sama orang lain. Jangan kita tuh demi pengen ditemenin sama orang ini, kamu tuh rela mengubah diri kamu yang padahal itu tuh bukan kamu. No, jangan banget ngelakuin hal seperti itu. Dengan dijauhin temen juga kita tuh bakalan bisa jadi ini nih kesempatan buat kita tuh explore passion dan minat kita sendiri. Misalkan kamu ini suka bikin konten di media sosial, nah coba deh kamu itu explore lebih dalam lagi dan jadi ini tuh sebagai kesempatan buat kenalan sama teman-teman yang baru, yang lebih nyambung, yang lebih bisa menerima kamu ya versi diri kamu sendiri. Kita juga bisa belajar dari kita dijauhin sama temen. Itu bisa jadi ujian buat kita tuh bisa jadi lebih kuat lagi. Kita bisa belajar buat lebih mandiri lagi, lebih tahan banting, dan lebih ngerti nilai sebenarnya dari persahabatan, dari pertemanan. Kalau kita dijauhin sama temen, ya biarin aja, it's okay. Biarin mereka yang merugi udah ngejauhin kita. Kalau ada teman yang jauhin kita itu bukan berarti kita yang kalah. Mereka yang rugi karena mereka tuh kehilangan sosok kayak kita yang punya banyak hal positif buat ditawarkan. So hold your head up high and keep shining, teman-teman. Jadi yang paling penting dari semua ini adalah kebahagiaan diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan biarkan tindakan orang lain termasuk teman mengganggu kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Kita tuh punya kontrol atas hidup kita sendiri. Kita adalah yang mengontrol kebahagiaan hidup kita. Jadi kalau dijauhin temen, ya udah siapa yang peduli. Kita tetap bisa jalan dan kita tetap bisa tegar, sukses tanpa harus bergantung sama mereka. So mungkin itu dia pembahasan kali ini dari aku. Terima kasih yang udah dengerin sampai habis. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Bye guys, see you.